Halo guys, kembali lagi di channel Q Film. Pada video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Sakamoto Days, yaitu episode 7 sampai 11. Tanpa berlama-lama langsung kita play filmnya. Kalau Sakamoto dan Oi berada di sekolahan Hana dikarenakan Hana sedang ada acara di sekolahnya. Sedangkan di toko, Shin memarahi Lu karena menggunakan celemeknya. Shin menjelaskan selama tidak ada Sakamoto, aku adalah bosnya. Mereka berdua beradu mulut sampai mereka Hisuke datang pun mereka tidak menghiraukannya. Namun tiba-tiba Lu mengeluarkan kata-kata yang membuat Shin sakit hati, sehingga Shin pun meninggalkan toko. Saat Lu sendirian di toko, tiba-tiba segerombolan pria tanpa identitas mendatangi Lu dan menculiknya. Ternyata sasaran mereka adalah Shin. Karena Lu menggunakan celemek Shin, maka dia salah tangkap. Mereka menjelaskan bahwa Shin adalah satu-satunya eksperimen yang berhasil. Dia bisa membaca pikiran. Dan Lu pun menjawab namanya adalah Lu Shaotang. Saat Shin datang ke toko, Lu sudah tidak ada. Kebetulan Sakamoto pun juga baru datang. Shin menjelaskan bahwa dia dan Lu baru saja bertengkar. Sakamoto pun mendeteksi tempat menggunakan GPS yang ada di celemek. Salah seorang penculik pun panik karena salah menangkap orang. Karena risikonya adalah dia dibunuh bosnya. Lu juga menyesal karena telah berkata kasar pada Shin. Tiba-tiba Sakamoto dan Shin datang dengan menggunakan sepeda motor. Di sana Shin menyadari bahwa yang menculik Lu adalah orang dari lab. Sakamoto dan Shin menghajar semua anggota orang lab. Dengan menggunakan sepeda motornya, Sakamoto menunjukkan kebolehannya. Shin berhasil naik ke atas mobil yang menculik Lu. Dia dihadang oleh seseorang yang bisa menghilang. Orang itu mengincar Sakamoto, namun Sakamoto bisa menangkis pukulannya. Namun sayang, tangki bensin Sakamoto dibocorkan olehnya dan membuat sepeda Sakamoto terbakar. Mereka pun kabur. Shin menjelaskan bahwa di laboratorium itulah dia dulu dibesarkan. Tapi dulu orang-orang itu tidak berbahaya. Shin dan Sakamoto pun mendatangi tempat lab yang diceritakan oleh Shin. Saat masuk, Shin dan Sakamoto menyewa sebuah topeng dinosaurus yang lumayan untuk menutupi wajahnya. Lu dibawa menghadap ke bos yang berkepala rusa oleh dua orang yang menculiknya tadi. Saat ditanya apakah ini anak Esper itu, salah seorang menjawab iya sambil berkeringat dingin. Namun orang yang bisa menghilang tadi yang ternyata bernama Seba membocorkan pada bos bahwa ini yang palsu. Lu dan temannya pun dibawa ke tempat kurungan. Si bos membisikkan pada Seba bahwa dia mengandalkannya. Shin dan Sakamoto mencoba masuk ke tempat orang-orang lab, namun Shin memasukkan kode yang salah sehingga sistem keamanan berbentuk beruang menyerangnya. Tapi dengan sekali lompatan, Sakamoto menghancurkannya. Sistem kedua pun aktif, yaitu sebuah fosil dinosaurus yang sekarang menyerang Sakamoto dan Shin. Sakamoto teringat pada Hana yang menyukai dinosaurus. Dia pun berniat membawanya hidup-hidup setelah menghajarnya. Sakamoto pun berhasil mengalahkannya, namun ternyata dia masih bisa bangkit lagi. Dinosaurus mengepakkan ekornya sampai pistol Sakamoto hancur. Sakamoto pun mengurungkan niatnya untuk membawanya hidup-hidup, lalu mengajarnya tanpa ampun. Di dalam lab, seorang ilmuwan dipaksa untuk bekerja. Karena selalu dipaksa, dia berkata bahwa proyeknya tidak akan berhasil. Seorang itu pun marah dan akan menembak seorang ilmuwan. Namun Shin dan Sakamoto tiba tepat waktu. Seorang ilmuwan yang mengenal Shin pun bercerita bahwa sang direktur dikurung di lantai bawah. Pada saat itu ada seorang yang bernama Kashima yang ternyata bos yang berkepala rusa. Dia menyuruh semua orang di lab agar membuatkan semacam obat-obat baginya agar tubuhnya semakin kuat. Mereka pun menjajah para ilmuwan. Tiba-tiba seorang ilmuwan melihat bahwa pemimpin pada tempat ini akan datang. Dia pun menyembunyikan Shin dan Sakamoto dalam lemari. Dan ini adalah pemimpin lantai ini. Terlihat Lu dan orang yang membohongi bos tadi di penjara. Di situ juga ada seorang bapak-bapak tua yang ternyata itu adalah direktur tempat lab ini yang asli. Kembali ke pemimpin lantai laboratorium yang bernama Matt Horiguchi. Dia menusuk pulpen pada sang ilmuwan. Tiba-tiba sebuah pulpen lain menyerangnya. Shin pun keluar. Dia tidak rela tempat masa kecilnya menjadi begini. Mat Horikoshi tiba-tiba bergerak dengan cepat dan menusukkan jarum pada leher Shin. Ternyata jarum tersebut bisa mengacaukan otak Shin. Namun tiba-tiba Sakamoto menghantam Mat Horiguchi sampai terpental. Kita diperlihatkan Shishiba dan Osaragi yang juga mendatangi tempat lab untuk mencari tahu tentang Slur. Dan ini adalah saatnya anggota Order beraksi.
Di sisi lain, Heisuke mendatangi toko Sakamoto membeli makanan ringan, tapi dia melihat Hana yang sedang menangis karena ayahnya, Lu, dan Shin tidak ada. Heisuke pun berjanji membantu mencari mereka. Ternyata Mat Horiguchi belum tumbang, malah tiba-tiba dia sudah menembakkan sebuah jarum ke leher Sakamoto. Tiba-tiba Sakamoto malah memukul Shin. Jarum yang ditempelkan pada leher Sakamoto ternyata bisa membuat salah mengenai teman dan lawan. Jadi bila memukul teman bisa kena lawan, kalau memukul lawan kena teman. Kembali pada si direktur yang bercerita di penjara, dia mengatakan bahwa dia yang memberi Shin kekuatan. Jadi sejak kecil Pak Direktur inilah yang merawat Shin. Dahulu ada seorang bernama Ando menitipkan Shin pada Pak Direktur, lalu pergi menghilang. Saat itu Pak Direktur sedang semangat-semangatnya membuat penelitian supranatural. Shin kecil dan Pak Direktur banyak menghabiskan waktu berdua. Bahkan Shin akan membela Pak Direktur bila ada yang tidak senang. Suatu ketika Shin bangun tidur tidak sengaja minum ramuan yang dibuat Pak Direktur, yang ternyata baru saja jadi. Awalnya Pak Direktur menganggap itu gagal karena Shin tidak bereaksi apa-apa. Namun tiba-tiba Shin bisa mendengar pikiran semua orang. Shin yang jahil pun membocorkan semua pikiran orang, sehingga dia dijauhi oleh semua orang. Pak Direktur yang merasa bersalah pun ingin menyembuhkan Shin, namun Shin tidak mau dan memilih kabur. Lu pun mengatakan bahwa sekarang Shin bekerja bersamanya di toko Sakamoto. Lalu Pak Direktur meneteskan obat ke besi penjara sehingga bisa membuka penjara. Ada petugas yang mengeceknya dan bagian Lu adalah melumpuhkannya. Kembali pada Pak Sakamoto, dia yang memukul Shin berniat mengenai Mat Horiguchi malah tetap terkena Shin. Ternyata jarum di leher Pak Sakamoto bisa diaktif dan nonaktifkan. Shin yang ingin menendang musuh malah terkena Sakamoto. Mat Horiguchi pun menghajar Shin. Dia berkata bahwa kekuatan Shin tidak berguna. Sakamoto pun mulai menyusun rencana. Mat Horiguchi berubah menjadi raksasa. Shin membelakangi Mat Horiguchi, lalu Sakamoto mulai menghajar Mat Horiguchi dengan memanfaatkan kekuatan Shin. Sakamoto berkata dalam pikiran dan Shin bisa menghindari pukulan Sakamoto dan semua pukulan Sakamoto mengenai Mat Horiguchi. Mat Horiguchi pun tumbang. Para ilmuwan meminta maaf pada Shin karena dulu telah menjauhinya, namun Shin tidak mempermasalahkannya. Shin memperkenalkan Sakamoto pada para ilmuwan. Shin bangga karena bisa menghindari semua pukulan Sakamoto. Sakamoto dan Shin pun berlari mencari Lu. Di sana Shin bertanya apakah anggota Order itu benar-benar kuat. Sakamoto menjawab, bila ada 10 orang Shin, satu anggota Order hanya membutuhkan 6 detik untuk mengalahkannya. Saat berlari, tiba-tiba Sakamoto masuk ke dalam lubang. Dia menendang Shin agar tidak ikut masuk ke lubang. Di sini kita diperlihatkan sang bos yaitu Kashima bersama dua temannya. Ternyata Shishiba dan Osaragi telah menghancurkan semua anak buahnya. Shishiba bertanya tentang Slur, namun dua teman Kashima ingin membunuh Shishiba. Tiba-tiba Osaragi membunuh mereka berdua. Osaragi minta maaf karena darah telah mengenai baju Shishiba. Kashima menangis melihat dua temannya tewas. Kashima pun membuka topengnya. Terdapat banyak jahitan di sekujur tubuhnya. Kashima menebas dada Shishiba. Berpikir Shishiba sudah tewas. Tiba-tiba Shishiba mematahkan kepala Kashima. Dan ternyata Kashima juga belum tumbang karena tubuhnya memiliki kerangka buatan. Ternyata Sakamoto jatuh ke tempat itu. Dia pun menyapa Shishiba dan Shishiba memperkenalkan Osaragi sebagai anggota order yang baru. Osaragi terpukau dengan kegemoyan Sakamoto. Kashima berkata dia akan membunuh Sakamoto dan mempersembahkan pada bosnya. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dari mulutnya. Kashima menyerang Sakamoto. Sisi badan Osaragi pamit pergi karena targetnya adalah Slur, bukan dia. Shin yang sedang berlari dihadang oleh Seba. Terjadi pertarungan di antara keduanya, namun Shin mudah ditumbangkan karena Seba tidak terlihat. Seba berkata memang sulit melawan Esper, tapi kalau tidak bisa melihatku juga susah untukmu. Seba menghajar Shin sampai berdarah. Lalu Shin menempelkan darahnya ke baju Seba, dan tiba-tiba ada tembakan ke arah Seba. Kashima berkata ingin mengambil alih lab untuk industri pembunuhan, lalu dia mengeluarkan laser dari mulutnya. Namun Sakamoto hanya dengan sebuah pensil memadamkan laser di mulutnya. Ternyata yang menembak Seba tadi adalah Heisuke yang telah tiba. Lagi-lagi Heisuke dengan tembakan bantulannya hampir mengenai Seba. Heisuke pun menembaki Seba secara terus-menerus. Namun tiba-tiba Seba langsung memukul Heisuke dengan kelincahannya. Ternyata pakaian Seba lah yang membuat dia bisa tembus pandang. Heisuke yang sekarat menembakkan panturan ke tembok dan mengenai Seba. Seba yang marah pun mengajar Heisuke. Dengan peluru yang tersisa satu, Heisuke menembak dengan arah ke paralon air. Dan ketika terkena air, maka Seba bisa terlihat. Dan giliran Shin yang mengajar Seba.
Seba pun tumbang. Terlihat Kashima dan Sakamoto berkelahi di area rel kereta api. Kashima berkata 70% tubuhnya sudah dirakit menjadi senjata. Dan senjata dari Sakamoto adalah brosur diskon dan pensil mekanik. Sakamoto langsung menembakkan pensil ke arah Kashima, membuat matanya berdarah lalu memukulnya. Namun Kashima ini seperti tidak mati-mati anjir. Ternyata Kashima adalah anak buah dari Slur. Saat kereta api datang, Kashima mengikat Sakamoto dan menggeretnya. Namun dengan kartu diskon Sakamoto memotong talinya. Masinis yang bosan dengan kegiatannya sehari-hari berharap ada yang berbeda, doanya langsung dia kabulkan. Kashima dan Sakamoto tiba-tiba dari depan kereta api masuk lewat jendela. Terlihat Kashima meminum susu, tapi malah keluar dari perutnya. Di sini Sakamoto sudah mengeluarkan versi kurusnya. Kashima mengingat masa lalunya yang dikucilkan banyak orang karena kan dia membunuh, padahal niatnya adalah demi kebaikan. Tiba-tiba ada seseorang yang membunuh semua orang dan mendatangi Kashima dan membela Kashima. Dia adalah Slur. Sakamoto memindahkan Kashima dari kursi kereta dan memasukkannya ke gerbong kecil, dan DJ pun dimulai. Setelahnya, Kashima menembaki Sakamoto, namun dengan mudah Sakamoto menagisnya. Lalu Kashima mengeluarkan jurus dan membuat Sakamoto keluar dari kereta. Dikira Sakamoto sudah mati, tiba-tiba dengan tatapan tajam Sakamoto kembali. Kashima pun melempar semua orang dan Sakamoto yang menatanya kembali. Sakamoto pun mengeluarkan pukulan mautnya yang membuat Kashima terpental sampai keluar kereta di stasiun. Lalu Sakamoto membuang Kashima di sebuah pick-up. Kembali kepada Lu, bangunan di sana ternyata hampir roboh. Saat hampir kerobohan sebuah benda, Shin menyelamatkan Lu. Lu meminta maaf pada Shin atas insiden tadi pagi. Namun Shin tidak marah atas hal itu. Dan saat itu juga Pak Direktur kembali bertemu dengan Shin. Belum sempat bercakap-cakap, ternyata waktu bangunan akan hancur hanya 10 menit. Pak Direktur pun menggambar denah lab agar mudah menyelamatkan para ilmuwan yang lainnya. Saat berlari di belakang Shin, Pak Direktur mengingat masa-masa kecil Shin. Terlihat Shishiba dan Osaragi sedang mengawasi CCTV. Dia mendapat gambaran dari Slur, namun tidak jelas. Dia pun menghancurkan TV-nya. Shin mengarahkan Pak Direktur untuk berbagi tugas menyelamatkan para ilmuwan. Tiba-tiba Shin bertemu orang misterius. Dia mengenali Shin, lalu menitipkan salam untuk Sakamoto. Sekejap mata dia menghilang. Singkat cerita, akhirnya semua orang selamat dari robohnya bangunan. Pak Direktur menitipkan Shin pada Sakamoto. Setelahnya, terlihat semua keluarga Sakamoto sedang makan bersama. Namun Lu dan Shin terus saja berdebat. Tiba-tiba Sakamoto menghantam mereka berdua, ya namun hanya dalam pikirannya. Keesokan harinya terlihat Shin kelelahan dari lab kemarin. Sakamoto pun memutuskan untuk mengajaknya ke pemandian. Saat ingin masuk, Shin mengingatkan bahwa di sini tempat berbahaya. Namun menurut Sakamoto, beristirahat itu perlu untuk menjaga tubuh. Akhirnya mereka pun masuk. Penjaga pemandian itu terkejut melihat seorang Sakamoto di hadapannya. Dia pun menyadari bahwa benar dia adalah Sakamoto. Dia yang pembunuh bayaran kelas teri pun terharu bisa bertemunya. Shin dan Sakamoto pun bersiap untuk mandi bersama. Terlihat Shin sangat menikmati pemandian ini. Namun si penjaga tadi berniat membunuh Sakamoto agar dia bisa mendapatkan hadiah. Saat Shin memencet tombol, tiba-tiba aliran airnya sangat besar dan membuat Shin terpental jauh. Si penjaga pun kaget melihat Sakamoto masih bertahan dan malah menikmatinya. Setelahnya Shin dan Sakamoto pergi ke sauna. Jebakan kedua pun dimulai. Sauna dibuat sangat panas sampai berapi-api. Lagi-lagi Sakamoto menikmatinya dengan santai. Dan Sakamoto pun keluar dengan Shin yang sudah pingsan. Jebakan selanjutnya yaitu air dingin. Shin sampai beku di dalam bak mandi. Setelahnya guyuran air yang sangat deras mengucur. Semua cara telah digunakan oleh sang penjaga. Namun Sakamoto tetap kokoh tanpa tersiksa. Terlihat Shin sangat lemas ketika selesai mandi. Si penjaga pun mulai frustasi. Sakamoto dan Lu tengah bermain tenis meja. Terlihat masa lalu sang penjaga yang dipaksa untuk menjaga pemandian, namun dia memilih menjadi pembunuh bayaran. Dia pun sadar kalau mustahil bisa membunuh Sakamoto. Tiba-tiba dua orang mengejek sang penjaga. Dia hanya bisa diam ketika dihantam karena dia lemah. Mereka mengejek karena dia hanya menjaga pemandian yang buruk. Tiba-tiba Sakamoto mengarahkan bola tenis meja ke dua pemuda dan melempar setik es krim yang satunya. Sang penjaga pun minta maaf karena dia mencoba membunuh Sakamoto. Namun Sakamoto dan keluarga mengucapkan bahwa pemandian ini sangat bagus. Dia pun merasa senang karena sudah lama tidak dipuji orang. Dia pun menelpon sang ayah dan berkata bahwa dia bersedia menjaga pemandiannya.
Di sini kita diperlihatkan seseorang memakai pakaian rapi berwarna hitam. Si dan Lu dan Sakamoto tengah berada di restoran. Lu bercerita sejak kecil dia selalu dimasakkan kokinya. Namun ternyata Lu tidak suka untuk hidup dengan keluarga mafia. Tiba-tiba ada orang yang menodongkan pistol ke arah Shin dan Sakamoto. Sakamoto menangkisnya pakai garpu dan membantingnya ke meja. Ternyata seorang pria itu bernama Utan, seorang pembicara mafia keluarga Lu. Tujuannya adalah membawa Lu pulang untuk menjadikannya pemimpin, namun Lu tidak mau. Karena dia sudah nyaman bersama Sakamoto dan Shin. Tiba-tiba Utan mengeluarkan darah dari mulutnya. Utan adalah seseorang yang selalu melindungi Lu. Utan menganggap bahwa Sakamoto yang menghalangi Lu untuk membawa pulang. Utan menantang Sakamoto dengan cara mafia. Dengan imbalan memberitahu orang yang memasang 1 miliar yen untuk membunuh Sakamoto. Awalnya Sakamoto tidak mau, namun Lu menerima tantangannya karena dia ingin segera Sakamoto menemukan si pelaku. Hutan pun mengajak mereka ke suatu tempat. Sampai di dalamnya mereka bertiga disuruh ganti pakaian. Ternyata itu adalah sebuah kasino. Mereka bertiga diberi chip yang sama dengan milik Hutan dan misinya adalah siapa membawa pulang uang paling banyak. Niat hati ingin mengandalkan Shin karena bisa membaca pikiran. Ternyata Shin malah tidak mengetahui cara bermain kasino. Bahkan Sakamoto pun juga. Baru mulai saja Hutan sudah bisa membuat uangnya 3 kali lipat. Shin mengatakan judi adalah keberuntungan. Namun Lu berkata Hutan adalah orang yang pintar. Dia bermain secara psikologis untuk memenangkan dalam judi. Lu sedikit menyesal menerima tantangan hutang. Tiba-tiba Shin ikut bermain kartu. Saya juga kurang tahu itu permainan apa. Namun Shin mencoba terus membaca pikiran orang-orang di sekitarnya. Shin pusing karena tidak tahu cara bermainnya. Tiba-tiba kartu Shin terjatuh. Dia mendengar pikiran orang yang mengatakan bahwa kartu Shin sangat bagus. Seorang musuh mencoba menggertak Shin. Namun karena sudah tahu kartunya bagus, Shin pun tanpa takut all in. Dia pun menang banyak. Terlihat Sakamoto juga all in. Dia menyisakan 1 chip di tangannya. Dia bermain seperti menebak jarum berhenti di warna apa. Sakamoto memilih warna merah. Namun sang penjaga bisa membuat pilihan Sakamoto meleset dengan settingan di kasino itu. Tapi tiba-tiba Sakamoto melemparkan 1 chip sisanya untuk membuat putaran berhenti di merah. Dia pun menang banyak. Salah seorang anak buah hutan melapor bahwa Sakamoto dan Shin curang. Namun dia membiarkannya, dia berkata akan menang dengan cara apapun. Dia mengingat masa lalunya, dia dipukuli teman-temannya, namun karena dia lemah, dia hanya biasa diam. Lulah yang menyelamatkannya. Lu berkata pada Wutan bahwa kekuatannya adalah pikirannya. Setelah itu, Wutan berusaha belajar dengan giat sehingga dia bisa menjadi pembicara mafia. Saat dihitung, chip Wutan dengan chip geng Sakamoto hasilnya seri. Salah seorang anak buah Wutan menyuruh agar langsung membunuh Sakamoto saja. Namun Wutan menantang bermain poker. Shin dan Sakamoto tidak tahu caranya, akhirnya mereka pun bermain kartu setan, yaitu orang yang terakhir memegang joker, dia adalah yang kalah. Shin pun berpikir ini game yang mudah karena dia bisa membaca pikiran. Ketika dia membaca pikiran, orang yang memegang joker dengan sangat jelas raut wajah Lu menunjukkan kesedihan. Utan mengambil kartu joker di Lu, ya karena dia sayang pada Lu. Wow. Giliran Shin mengambil kartu pada Wutan, ternyata Wutan sudah tahu kalau Shin bisa membaca pikiran. Shin membaca semua pikiran Wutan yang ternyata sangat pintar. Itu membuat Shin terpental, dia pun gugur. Giliran Sakamoto mengambil kartu. Dengan kecepatan tangannya, Sakamoto mengambil 2 kartu. Namun Wutan melihat kecurangan itu. Dia memberi peringatan untuk tidak mengulanginya. Singkat cerita, pemain hanya tersisa Sakamoto dan Wutan. Wutan akan mengambil kartu Sakamoto. Saat mengambil kartu yang benar, Sakamoto menahan kartunya dengan kuat. Dan Sakamoto dengan cepat menukar kartu Joker kepada Wutan. Namun tiba-tiba anak buah Wutan menodongkan pistol. Mereka berkata, kami ini mafia. Jika ingin sesuatu tinggal rebut saja. Wutan pun teringat pada masa lalunya. Namun Sakamoto berkata pada Wutan, apakah kau tidak mau terlihat keren di hadapan Lu? Wutan yang pintar pun berkata pada anak buahnya bahwa pistolnya telah diatur meledak ketika ditembakkan. Semuanya pun meletakkan pistol itu dan bagian Sakamoto adalah melumpuhkan semuanya. Setelahnya, Wutan mengaku kalah dan minta maaf karena membahayakan Lu, tapi Sakamoto memahami perasaan orang yang sayang. Keesokannya terlihat Wutan menggunakan apron juga di toko Sakamoto. Sesuai janji, Wutan pun menceritakan tentang seorang yang memasang 1 miliar yen untuk membunuh Sakamoto. Wutan mengatakan bahwa seluruh yang telah memasang hadiah buronan itu. Namun sayang, Wutan tidak memiliki informasi yang jelas tentangnya. Shin, Lu, dan Sakamoto merasa sia-sia. Wutan melanjutkan ceritanya, baru saja 4 orang terpidana mati kelas 1 di Asia terbunuh dalam sel dengan tanda X di belakangnya. Namun di sisi lain ada beberapa pembunuhan yang mirip dengan 4 orang terpidana mati cara membunuhnya.
Utan berkata bahwa Slur memalsukan kematian 4 terpidana itu dan membawanya ke Jepang, dan benar saja kita diperlihatkan dengan 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Dia adalah Doom, Apart, Shaw, dan Minimalis. Terlihat seorang berkepala rusa yang telah menyelamatkannya. Dia pun membagikan data orang yang harus mereka bunuh, namun mereka meremehkan Sakamoto karena dia gendut. Si bos mengatakan jangan pernah menyepelekannya. Namun Minimalis menghancurkan besi dengan berkata 1 bulan kubunuh semua dan berikan korban selanjutnya. Mereka berempat pun pergi. Utan menyuruh mereka untuk pergi karena berbahaya, namun Shin dan Sakamoto malah ingin mencarinya.